Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, barang siapa yang saat ini dalam kondisi bingung, sedih, susah menghadapi masalah-masalah kehidupan, baik urusan usaha, pekerjaan, rezeki, karir, masalah penyakit, masalah rumah tangga, dan lain-lain. Satu-satunya jalan hanya dengan memohon pertolongan Allah. Itu solusi dan jalan yang terbaik untuk kita. Bisa dengan cara sholat sunnah terus berdoa, baik sholat sunnah hajat, tahajud, dan lain-lain. Ada juga dengan cara zikir kepada Allah dengan memperbanyak sholawat dan lain-lain. Itu semua sebagai wasilah jalan untuk memohon pertolongan Allah. Nah, dalam video ini saya akan sampaikan satu amalan yang sangat istimewa dan sangat dahsyat faedahnya, terutama bagi Anda yang kebetulan saat ini sedang sedih, susah menjalani kehidupan. Dengan amalan ini insya Allah semua kesulitan kita bisa kita atasi dengan pertolongan Allah. Namun kita harus tulus menjalankan amalan ini dengan niat ibadah. Jangan gedebak-gedebuk, ingin serba instan, ingin seperti sulap simsalabim jadi saat ini juga. Ingat, Allah itu Maharaja, kekuasaannya tidak bisa diatur oleh manusia. Kita sebagai manusia hanya berharap dan Allah tahu betul apa yang terbaik untuk kita. Jadi jalankan amalan ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, amalan yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu cara sholat sunnah qobliyah subuh khusus untuk mengatasi kesulitan hidup. Dilengkapi juga dengan zikir dan cara berdoanya. Jadi bagi Anda yang sedang prihatin, bangunlah sebelum adzan subuh. Boleh mandi dulu, kemudian berwudu. Nah, sambil menunggu adzan subuh, kita bisa duduk di masjid i'tikaf, bisa sambil zikir atau bersolawat. Dan setelah adzan subuh, lakukan sholat sunnah qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat sunnah qobliyah subuh. Bacaan niatnya yaitu usolli sunata subhi rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, selanjutnya takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya membaca doa iftitah, bacaannya yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah tentunya sudah tahu ya, tidak usah dijelaskan lagi. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya membaca surah Al-Insyirah, yaitu Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, setelah membaca surah Al-Insyirah, selanjutnya ruku. Bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali.
Selanjutnya i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, bacaannya yaitu Sami Allahu liman hamidah. Dan pada waktu sudah berdiri tegak, terus membaca Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu sujud pertama dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian duduk di antara 2 sujud, bacaannya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya sujud lagi, yaitu sujud kedua dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu berdiri lagi untuk melanjutkan ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Di rakaat kedua dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu bacaannya yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil, selanjutnya ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua itu bacaannya sama seperti di rakaat pertama tadi. Dan setelah sujud kedua, selanjutnya duduk tasyahud atau tahiyat. Bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah setelah itu salam assalamualaikum warahmatullah 2 kali ya, nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Setelah beres sholat sunnah qobliyah subuh, jangan dulu berbicara apapun dengan siapapun dan jangan pindah posisi. Posisi masih tetap duduk seperti duduk tasyahud atau seperti duduk tahiyat. Dan membaca zikir ini sebanyak 10 kali. Zikirnya yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, seluruh kerajaan hanya miliknya, segala puji hanya untuknya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah jadi setelah beres sholat sunnah qobliyah subuh, dilanjutkan membaca zikir tersebut sebanyak 10 kali. Zikir tersebut sangat istimewa. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat fajar, yaitu qobliyah subuh, duduk sebagaimana ketika duduk tasyahud, dan sebelum berbicara dengan orang lain, lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan, dan diangkat
derajatnya 10 tingkat. Sepanjang satu hari itu, ia terjaga dari kesulitan-kesulitan yang tidak ia sukai, serta terjaga dari setan. Pada hari itu juga, tidak ada dosa yang dicatat atasnya, kecuali jika ia menyekutukan Allah. Imam Tirmizi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Untuk itu kalimat zikir ini sangat luar biasa. Siapapun yang beriman kepada Allah bagus mengamalkan kalimat zikir ini, terutama bagi orang yang sedang kesulitan. Alangkah lebih baiknya istiqomah mengamalkan kalimat zikir ini setelah selesai sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah membaca kalimat zikir tersebut sebanyak 10 kali, selanjutnya kita berdoa kepada Allah, sampaikan hajat kita apa, punya kesulitan apa, silahkan berdoa. Tapi sebelum berdoa awali dulu dengan Bismillahirrohmanirrohim, kemudian sholawat, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian, misalnya Alhamdulillahirobbilalamin, atau pujian yang lainnya dalam Asmaul Husna, misalnya Ya Allah Ya Ghaniyu, Ya Allah Ya Ghafur, dan lain-lain. Nah, setelah memuji Allah, selanjutnya berdoa, sampaikan hajat kita atau kesulitan kita, memohon pertolongan Allah atas kesulitan yang sedang dihadapi, puas-puaskan berdoa apabila masih ada waktu sambil nunggu iqomah untuk sholat fardu subuh. Insya Allah itu waktu yang sangat bagus untuk berdoa di antara adzan dan iqomah menjelang sholat subuh. Nah, apabila waktunya mepet dari adzan subuh tidak lama keburu iqomah misalnya, maka lakukan saja sholat sunnah qobliyah subuhnya saja dulu setelah adzan subuh. Terus keburu iqomah, kita sholat fardu subuh dulu berjamaah dan berzikir ikuti imam. Nah, setelah beres semuanya, baru melanjutkan amalan kita pribadi yang tadi yang belum sempat diamalkan karena keburu iqomah, yaitu membaca amalan kalimat zikir tadi sebanyak 10 kali dan berdoa. Nah, paham ya? Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah amalan yang sangat luar biasa. Lakukan secara istiqomah tiap hari. Kita bangun sebelum adzan subuh. Lebih bagus sholat tahajud dulu atau sholat hajat dulu sambil nunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh, lakukanlah amalan yang tadi. Saya berharap segala kesulitan Anda diangkat oleh Allah, diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Amin. Demikian, jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.